Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kepada yang terhormat Bapak Bunda Sisir Putra. Di sini kami akan mempresentasikan Agile Work Website Sahabat Bumi. Di mana yang pertama kali perkenalkan sebelumnya dari kelompok kami ada saya Muhammad Danu Erlangga, kemudian ada Nanda Alfoidita, kemudian ada Rulita Dewi Alfiani, dan juga Natasha Dwi Meliani, kemudian ada Irza Maulana Ramadan. Sebelumnya, apa itu Agile Work? Agile Work adalah sebuah pendekatan dalam manajemen proyek dan pengembangan produk yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan juga adaptasi terhadap perubahan. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan produk atau pelaksanaan proyek dengan merespons perubahan kebutuhan pelanggan atau kondisi pasar yang berubah dengan cepat. Selanjutnya yaitu adalah metode Kanban, di mana Kanban adalah kerangka kerja manajemen pekerjaan yang dapat membantu tim dan juga organisasi untuk mengelola dan memvisualisasikan aliran kerja mereka. Ini adalah pendekatan yang sangat visual dan juga fleksibel untuk mengelola tugas dan pekerjaan dalam lingkungan yang berubah-ubah. Di sini ada beberapa poin yang kita dapat dari metode Kanban. Yang pertama adalah papan Kanban atau juga Kanban board. Kemudian ada visualisasi aliran kerja, kendali WIP atau work in progress. Yang selanjutnya ada fleksibilitas dan juga responsif, kolaborasi dan komunikasi, kontinu peningkatan. Dan juga yang terakhir adalah Kanban dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu software development. Selanjutnya itu adalah unsur-unsur Agile Work, di mana pada unsur-unsur ini terdapat to do, in progress, validation, dan juga done. Adalah bagian dari aliran kerja atau workflow dalam metode Kanban dalam Agile. Ini adalah tahapan-tahapan kunci dalam papan Kanban yang digunakan untuk mengelola aliran pekerjaan secara visual. Berikut mengenai penjelasan pada setiap unsur tersebut. Yang pertama ada to do atau juga kita kenal dengan belum dimulai. Ini merupakan kolom pertama di papan Kanban dan mewakili tugas atau pekerjaan yang belum dimulai. Semua pekerjaan yang masih dalam fase perencanaan atau belum dikerjakan akan berada di sini. Selanjutnya ada in progress, di mana in progress merupakan kolom di mana tugas atau pekerjaan yang sedang aktif dikerjakan oleh anggota tim akan berada. Setiap tugas yang sedang dikerjakan oleh seorang akan ditempatkan di sini. Selanjutnya yaitu adalah validation, di mana validation atau pengujian merupakan digunakan untuk tugas yang telah selesai dikerjakan dan siap untuk diuji atau divalidasi. Ini merupakan tahap di mana pekerjaan yang selesai dikerjakan diperiksa untuk memastikan kualitasnya sebelum dikirim ke pelanggan atau ke tahap berikutnya. Yang terakhir itu adalah done atau dikenal juga sebagai selesai, di mana kolom done adalah tempat akhir untuk tugas atau pekerjaan yang telah selesai sepenuhnya dan siap untuk dikirim, lalu digunakan oleh pelanggan atau pemangku kepentingan. Kemudian ada yang namanya Trello. Trello adalah sebuah aplikasi kolaboratif yang memungkinkan penggunanya untuk mengatur berbagai macam pekerjaan dalam satu tempat. Menggunakan ini, semua orang yang terlibat dengan pekerjaan bisa tahu siapa saja yang mengerjakan apa, dan sejauh mana pekerjaan tersebut sudah berjalan. Pada penerapan Agile Work pada Trello, Agile Work dapat diterapkan pada Trello dengan menentukan aspek apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Trello.
di mana langkah-langkahnya meliputi yang pertama, pembuatan board proyek, yang kedua, pembuatan list terkait dengan metode Kanban, yang ketiga, pembuatan card atau atribut yang terdapat di dalam kartu, dan data terkait di dalamnya. Kemudian yang terakhir, melakukan update berkala pada Trello. Kemudian Figma. Figma adalah alat desain dan kolaborasi berbasis web yang populer yang digunakan oleh desainer, pengembang, dan tim kreatif untuk menciptakan desain grafis, prototipe interaktif, dan tampilan antarmuka pengguna atau UI. Untuk berbagai produk, semuanya diakses melalui antarmuka web yang responsif. Fitur-fitur kunci meliputi kemampuan kolaborasi real-time, library komponen untuk menjaga konsistensi desain, prototyping, prototyping interaktif, pengeditan vektor yang kuat, serta kontrol izin yang cermat. Figma juga menawarkan integrasi dengan alat lain, plugin, dan penyimpanan code untuk memudahkan kerja tim dalam mengembangkan desain yang responsif dan berkualitas. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai fitur website. Terdapat beberapa fitur yang ada dalam website ini, yang meliputi beranda atau homepage, informasi lingkungan, kampanye lingkungan, acara dan kegiatan, tips dan panduan lingkungan, kontak dan hubungi kami, blog atau berita terkini, login, dan bantuan. Untuk yang pertama, terdapat fitur beranda atau homepage, di mana halaman ini memberikan gambaran umum mengenai organisasi Sahabat Bumi dan mengarahkan pengunjung ke bagian-bagian penting lainnya dalam situs. Yang kedua, ada informasi lingkungan. Bagian ini menyediakan informasi mendalam tentang isu-isu lingkungan, statistik, dan sumber daya yang relevan untuk memahami masalah lingkungan saat ini. Yang ketiga, ada kampanye lingkungan. Dalam hal ini, bagian ini berfokus pada kampanye atau inisiatif yang sedang dijalankan oleh organisasi untuk mempromosikan kesadaran lingkungan dan perubahan positif. Yang keempat, ada acara dan kegiatan. Dalam fitur ini menjelaskan mengenai kalender atau daftar acara kegiatan lingkungan yang akan datang, termasuk informasi mengenai lokasi, waktu, dan cara berpartisipasi. Yang kelima, terdapat tips dan panduan lingkungan. Dalam fitur ini menjelaskan mengenai saran praktis dan panduan kepada pengunjung tentang cara menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian yang keenam ada kontak dan hubungi kami. Dalam fitur ini kami memberikan informasi kontak organisasi termasuk alamat email, nomor telepon, dan formulir kontak untuk pertanyaan atau masukan dari pengunjung. Yang terakhir ada blog atau berita terkini. Sebuah blog atau bagian berita yang berisi artikel dan informasi terbaru seputar isu-isu lingkungan, kegiatan organisasi, dan perkembangan terbaru dalam perlindungan lingkungan. Di sini merupakan tampilan dari beranda atau homepage dari aplikasi yang kami rancang, dari website yang kami rancang, yaitu dengan nama Sahabat Bumi. Di sini terdapat homepage atau beranda yang berisi mengenai toolbar acara tentang kami, galeri foto, bantuan, masuk, dan daftar. Kemudian di sini juga terdapat beberapa fitur mengenai informasi, tips panduan, kampanye, berita terkini, acara, dan kontak kami. Setelah itu, di sini menjelaskan mengenai aplikasi yang mengenai website yang kami buat, yaitu mengenai Sahabat Bumi. Kemudian di sini terdapat berita terkini, yaitu berita yang telah lagi hot news di lingkungan. Selanjutnya ada fitur-fitur yang bisa digunakan oleh pengguna, yaitu recycle, saving energy, dan friendly car. Selanjutnya ada informasi lingkungan. Bagian ini menyediakan mengenai informasi dan isu-isu lingkungan, statistik, dan sumber daya yang relevan untuk memahami masalah lingkungan saat ini. Gambarnya pada di samping, yaitu di sini terdapat beberapa informasi mengenai sampah, mengenai udara, dan mengenai hutan. Baik, selanjutnya ada fitur kampanye lingkungan.
halaman atau bagian yang berfokus pada kampanye-kampanye atau inisiatif yang sedang dijalankan oleh organisasi untuk mempromosikan kesadaran lingkungan dan perubahan positif. Pada halaman kampanye lingkungan akan terdapat sebuah kampanye yang bisa diikuti oleh pengguna, seperti kembali ke botol, yaitu kampanye yang mengharuskan pengguna untuk mengikuti kegiatan kembali kepada botol sehingga tidak menggunakan botol plastik lagi untuk mengurangi sampah plastik. Lalu selanjutnya ada fitur acara dan kegiatan, yaitu sebuah kalender atau daftar acara dan kegiatan lingkungan yang akan datang, termasuk informasi mengenai lokasi, waktu, dan cara mendaftar atau partisipasi. Selanjutnya ada blog atau berita terkini. Dalam fitur ini berisi artikel dan informasi terbaru seputar isu-isu lingkungan, kegiatan organisasi, dan perkembangan terbaru dalam perlindungan lingkungan. Lalu fitur selanjutnya ada fitur bantuan yang berisi informasi kontak organisasi, termasuk alamat email, nomor telepon, dan formulir kontak untuk pertanyaan atau masukan dari pengunjung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai penerapan Agile Work menggunakan metode Kanban pada website Trello, dan diharap untuk teman-teman bisa menyimak penjelasan yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Baik teman-teman, di sini pada layar yang bisa teman-teman lihat secara langsung ada penerapan Agile Work menggunakan metode Kanban pada aplikasi ataupun pada website Trello. Teman-teman bisa melihat bahwa ada 4 langkah yang bisa dimasukkan ke dalam Trello sendiri, di mana terbagi menjadi beberapa bagian ataupun beberapa sub pembahasan, di mana di sini ada to do, in progress, validation, serta done. Dan keempat ini terbagi ke dalam list yang berbeda, di mana to do merupakan satu langkah ataupun satu bagian untuk proses yang belum dikerjakan ataupun dibuat pada bagian Figma atau diimplementasikan, sehingga masih ke dalam atau masih dikelompokkan di dalam bagian yang akan dikerjakan di lain waktu, seperti itu. Lalu selanjutnya ada in progress. In progress merupakan suatu langkah dalam metode Kanban yang dimana sedang dalam proses pengerjaan. Jadi untuk fitur-fitur ataupun page pada websitenya yang lagi dikerjakan itu dipindahkan ke dalam list in progress. Seperti itu, ada page berita, lalu ada page tentang kami, page tips dan panduan lingkungan, dan lain sebagainya. Itu diletakkan di in progress karena sedang dikerjakan. Dan pada tahap validation, itu kita bisa melihat bahwa ada integrasi fitur login dan sign up, dan juga ada integrasi sosial media. Jadi untuk beberapa aspek yang ada di validation ini masih pada tahap validasi untuk data-datanya. Lalu ada juga untuk fitur login dan sign up masih akan dicoba apakah untuk data ataupun
relawan dan peserta yang akan login untuk melakukan partisipasi acara itu bisa didata dengan baik seperti itu. Dan untuk validasi langkahnya kurang lebih demikian. Dan untuk Dan itu merupakan bagian dari website yang udah selesai dikerjakan. Bisa dilihat juga untuk deadline-nya dan date-nya itu kalau hijau berarti udah komplit dan juga checklist-nya juga udah selesai. Jadi aspek-aspek yang ada di checklist ataupun yang udah diurutin unsur-unsurnya itu udah terchecklist semua, jadi bisa dalam proses benar ataupun dan bisa untuk dijalankan seperti itu. Jadi secara garis besar itu dia gambaran mengenai Trello, di mana sebelumnya kita harus membuat board terlebih dahulu untuk proyeknya, lalu menentukan list-list apa saja yang ada di dalam Trello-nya, lalu menentukan atau kartu apa saja yang akan dimasukkan ke dalam tiap list yang akan dibuat. Jadi gambaran untuk metode Kanban pada penerapan Agile Work menggunakan Trello seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke experience dari penerapan metode Agile Work menggunakan Trello dan diimplementasikan ke Figma. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kami akan mereview atau menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari penerapan metode Agile Work menggunakan metode Kanban dari penugasan pengembangan software yang udah kami lakukan selama beberapa hari ini. Jadi untuk secara garis besar, kelebihan dari penerapan metode Agile Work menggunakan metode Kanban ini bisa dibilang kami memiliki fleksibilitas dalam mengerjakan, di mana dengan menggunakan metode Agile Work ini tiap individu di kelompok memiliki tugas yang berbeda-beda, sehingga untuk fleksibilitas waktu juga kami dapat meminimalisir kemungkinan untuk keterlambatan dalam mengerjakan penugasan. Dan tetapi selain memiliki fleksibilitas waktu yang baik dalam penugasan, ada juga kekurangan dari metode ini, di mana kekurangan dari metode ini adalah kami tidak bisa memprediksi kapan waktu yang tepat untuk menyelesaikan pengerjaan dari penugasan, karena tiap individu itu memiliki job yang berbeda-beda, sehingga untuk waktu estimasinya juga tiap individu itu tidak bisa ditentukan untuk satu orang harus selesai dalam 1 hari, karena tergantung dari tingkat kesulitan dari yang dikerjakan oleh dia, sehingga ketika satu orang udah selesai maka kami harus menunggu bagian dari teman yang lain, dan itu tentu akan memakan waktu ketika salah satu dari yang kita tunggu itu ada sedikit keterlambatan dalam mengerjakan sprint atau penugasan yang dia dapatkan pada bagian itu. Jadi untuk experience-nya dan kelebihan serta kekurangannya udah dijelasin, dan selanjutnya aku bisa serahkan ke temanku yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan penerapan Agile Development dengan metode Kanban dalam proyek pembuatan aplikasi Sahabat Bumi. Maaf, saya ulang, pembuatan website Sahabat Bumi. Menunjukkan potensi untuk meningkatkan fleksibilitas, transportasi, dan juga kualitas pekerjaan yang telah dijelaskan oleh penerapan yang telah disebutkan oleh teman saya, Irza. Namun, perlu diingat bahwa penerapan ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip Kanban dan juga keterlibatan yang aktif dalam seluruh tim. Menjadi kesuksesan penerapan ini juga akan sangat tergantung pada karakteristik dan kebutuhan khusus proyek tersebut. Maka demikian yang dapat saya simpulkan. Presentasi saya tutup. Kami dari kelompok 1 SIA dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, kami ucapkan
Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga terima kasih.